Ya, baik, salam jumpa lagi untuk kita semua. Kali ini kita akan mempelajari materi limit trigonometri. Jadi ya, limit trigonometri berarti kita menggunakan fungsi-fungsi trigonometri, sin, cos, tangen, dan seterusnya. Ya, pada dasarnya limit itu sama pengerjaannya, yaitu dengan cara substitusi. Saat substitusi menghasilkan bentuk pecahan 0 per 0, maka ada pemfaktoran dan mengalihkan dengan akar sekawan. Hanya bedanya pemfaktoran dan kalikan akar sekawan untuk trigonometri ya agak sedikit berbeda dengan fungsi aljabar biasa. Jadi ini rumus-rumus trigonometri yang perlu diingat. Masih banyak rumus-rumus trigonometri yang lain. Ini contoh-contohnya saja. Nanti silakan dipelajari dalam berbagai sumber yang ada. Ada juga memang untuk bentuk khusus limit trigonometri, yaitu limit x menuju 0. Jadi ini berlaku hanya untuk sin x per x atau tangen x per x dan seterusnya. Jadi tinggal dihitung koefisiennya saja. Misalkan ini sin ax per sin bx itu a per b. Dia sama dengan sin ax per tan bx. Jadi ini sama semua. Ada bentuk-bentuk khusus. Ya, seperti itu. Kita lanjut, kita lihat latihan-latihan soalnya. Ya, ini contoh yang pertama, limit x menuju 0 dari sin 4x per 3x kurang tangen 2x per sin 6x tambah 8x per tangen 2x. Ini ya berarti kita tinggal lihat koefisiennya. Berarti ini 4 per 3 kurang 2 per 6 ditambah 8 per 2. Ini terserah mau hitungnya samakan penyebut atau mau dihitung disederhanakan dulu pecahannya, terserah. Ini saya gunakan penyamaan penyebut. Menyamakan penyebut dihitung 8 kurang 26 tambah 24 30 per 6. Hasilnya adalah 5. Ya. Yang berikut limit x menuju 0 untuk sin kuadrat 6x per 3x kali tangen 4x. Ya. Sin kuadrat 6x berarti artinya sin 6x dikali sin 6x. Ini kita tinggal pisahkan, dibuat masing-masing pasangan. Jadi intinya adalah berpasangan. Sin 6x dan 3x pas, sin 6x dan tangen 4x. Berarti tinggal hitung koefisiennya. 6 per 3 kali 6 per 4. Ini kalau sederhanakan 2, ya 36 per 12, 3. Kita langsung sederhanakan dari pecahan ini. Yang berikut, limit x menuju 0 dari 6 sin pangkat 3 2x per sin 4x kali sin 3x. Ya, ini sinnya ada pangkat 3, berarti kita pisahkan. Nah, ini 6 dia konstanta sendiri, ini limit sendiri, ini ada di sifat-sifat limit. Artinya bisa dikerjakan masing-masing. Jadi sin 2x dengan sin 4x yang pertama. Terus sin 2x yang kedua dengan sin 3x. Sin 2x yang ketiga dihitung sendiri ya. Hasilnya 6 dikali 2 per 4 kali 2 per 3 kali sin 2 kali 0. Sin 0, 0. Maka 2 kali 0, 0. Jadi jawabannya 0. Tetapi tidak bisa kita tentukan langsung dari sini. Karena kalau kita tentukan dari sini dia 0 per 0. Artinya ada peluang nilainya beda, bukan 0. Ya, bisa dimengerti. Kita lanjut. Untuk limit x menuju 2 dari 3 kurang sin x kurang 2 kali 4x kurang 8. Ya, ini pada dasarnya adalah sama. Jadi kalau x sama dengan 2 maka x kurang 2 itu sama dengan 0. Jadi x menuju 2, x kurang 2 menuju 0. Jadi kita bisa pakai pemisalan, misalkan x kurang 2 itu sama dengan a. Ya, ini saya faktorkan yang di bawah, keluarkan 4, tinggal x kurang 2. Jika x kurang 2 sama dengan a, maka saat x menuju 2, maka a menuju 0. Nah, karena a sama dengan x kurang 2. Akibatnya, maka bentuk yang di atas menjadi limit a menuju 0 untuk 3 sin a per 4a. Selesai, kita tinggal hitung koefisien. Berarti ini 3 sendiri kali ini koefisien a1, koefisien a yang di bawah 4. Jawabannya 3 per 4. Yang berikut, limit x menuju 2 untuk sin 3x kurang 6 per x kuadrat tambah 2x kurang 8. Ini juga mirip-mirip dengan yang di atas.
Kita faktorkan juga yang sin ini, terus di bawah juga difaktorkan. Di bawah ini jadinya keluarkan 3 sisa x kurang 2. Yang ini cari bilangan yang hasil jumlahnya 2, hasil kalinya negatif 8, yaitu negatif 2 dan positif 4. Jadinya seperti ini. Ya, ini tinggal kita pisahkan dia, sin 3 kali x kurang 2 per x kurang 2 sendiri, terus 1 per x tambah 4 sendiri. Jadi ini hasilnya adalah 3 karena koefisiennya sama, jadi mirip dengan di atas ini. Mau pakai pemisalan juga boleh, mau langsung juga boleh. Jadi kalau langsung berarti ini jawabannya 3 per 1 kali 1 per, ini langsung substitusi, 2 per 4, 2 tambah 4, 2 tambah 4, 6, 3 per 6, 1 per 2 atau 0,5. Ya, itu contoh-contohnya. Nah, kita lihat lagi, masih ada contoh yang lain, kita lihat. Ya, ini contoh yang berikutnya, limit x menuju 0 untuk 4 kurang 4 cos 2x kurang per 1 kurang cos kuadrat 3x. Untuk yang pembilang ada bentuk yang tadi sama juga, jadi kita keluarkan dulu, faktorkan dulu 4. Terus untuk penyebut nanti ada bentuk cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi 1 kurang cos kuadrat alfa itu sama dengan sin kuadrat alfa. Jadi ini jadinya sin kuadrat 3x. Ini keluarkan 4, sisanya 1 kurang cos 2x. 1 kurang cos 2x seperti yang tadi saya jelaskan, 1 kurang cos 2x itu sama dengan 2 sin kuadrat x. Berarti nanti seperti ini ya. Ini konstantanya kita bisa kalikan 8, sedangkan ini sama-sama pangkat 2, jadinya seperti ini. Kita bisa langsung juga, langsung saja ini pangkatkan 2 jadi 1 per 3 kali 1 per 3, jadinya 1 per 9 kali 8, 8 per 9 ya. Seperti itu, bisa diperhatikan baik-baik. Nah, contoh yang berikutnya, limit x menuju 0 untuk cos 5x kurang cos 3x per 1 kurang cos 8x. Untuk penyebutnya sama seperti pembilang pada soal sebelumnya, sedangkan untuk pembilangnya ini pakai rumus cos A kurang cos B. Ini saya sudah taruh memang di latarnya. Cos A kurang cos B itu negatif 2 sin A tambah B per 2 sin A kurang B per 2. Jadi sin, biasanya disingkat negatif 2 sin. Maka jadinya negatif 2 sin 5 tambah 3, 8 per 4 per 2, 4. 5 kurang 3, 2 bagi 2, 1. Jadi seperti ini. Tinggal dibersihkan, ini negatif 2 dan negatif 2 per 2, negatif 1. Ini 4 dan 4 yang pertama, karena sin x-nya dikuadratkan jadi ada 2. Terus 1 per 4 yang kedua dari sin x ini. Hasilnya adalah negatif 1 per 4. Soal yang berikut, limit x menuju 0 untuk 3 cos 6x kurang 3 cos 2x per 1 kurang cos kuadrat 2x. Ya, ini sebenarnya sama cos alfa kurang cos beta, hanya ada koefisien 3 lagi, jadi kita faktorkan 3-nya. Setelah itu dengan cara yang sama, rumus yang sama, kebetulan sama, maka jadinya seperti ini. 3 kali negatif 2 sin 4x sin 2x. 6 tambah 2 8 bagi 2 4. 6 kurang 2 4 bagi 2 2. Ini sin kuadrat. Ini cos kuadrat 2x itu sama, 1 kurang cos kuadrat 2x itu sama dengan sin kuadrat 2x. Jadinya ini sin 2x kali sin 2x. Hasilnya 3 kali 2 negatif 6. Ini 4 per 2 untuk sin 2x yang pertama, 2 per 2 untuk sin 2x yang kedua. Hasilnya 6 kali 2 negatif 12. Nah, itu dia. Masih ada 2 contoh lagi, mari kita lihat sama-sama. Ya, ini contoh-contoh yang terakhir, ada 2 nomor. Ini limit x menuju pi per 2 dari 3 kali sin 4x per cos x. Ya, pi per 2, pi 180 derajat, berarti pi per 2 90. Maka 3 kali sin 4x, 4 kali 90, 360, sin 360, 0. Jadi pembilangnya 0. Penyebutnya cos
90, cos 90 juga 0, 0 per 0. Maka manipulasinya adalah dengan cara ini. Ada bentuk sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x, atau sin ax itu sama dengan 2 sin setengah ax cos setengah ax. Jadi kalau sin 4x berarti 2 sin 2x cos 2x, setengah dari 4 adalah 2 ya. Itu diingat-ingat lagi rumusnya. 2 yang ini rumus per cos x ya. Masih belum bisa disederhanakan, masih menghasilkan 0 per 0, maka pecah lagi sin 2x ini menjadi 2 sin x cos x. Berarti ini sin 2x itu 2 sin x cos x kali cos 2x ya. Maka pembuat nolnya sudah bisa disederhanakan, yaitu cos x dan cos x. Tinggal disederhanakan, hasilnya 3 kali 2 6 kali 2 12, 12 sin x cos 2x itu si pi per 2, 12 kali sin 90 cos 180. Sin 90 adalah 1, cos 180 itu di kuadran 2, perbatasan antara kuadran 2 dan kuadran 3, nilai cosnya negatif, sama dengan negatif cos 0. Jadinya 12 kali 1 kali negatif 1, negatif 12 ya. Nilai-nilai ini harus diketahui, ini ada pada materi-materi pada tingkatan sebelumnya ya. Kita lanjut yang terakhir, limit x menuju pi per 4 dari sin 6x tambah sin 2x per cos 5x tambah cos x. Ini masih membuat 0 per 0 juga. Ini 45 derajat ini. 45 kali 6 270, sin 270 itu negatif 1 di kuadran antara kuadran 3 dan kuadran 4, nilai sinnya negatif, jadi ini negatif 1. Sedangkan sin 2x 2 kali pi per 4, pi per 2, sin 91, negatif 1 tambah 1 0 juga. Setelah itu cos 5x, cos 5x 5 kali 45 225, jadi itu di kuadran 3, nilai cosnya negatif, sama dengan negatif cos 45 atau negatif 1 per akar 2 atau setengah akar 2 kali cos 45 setengah akar 2 juga, tambah berarti 0, jadi 0 per 0 berarti bisa difaktorkan. Maka caranya adalah pakai rumus yang tadi juga, sin tambah dan cos tambah. Sin tambah itu nanti jadinya 2 sin cos, 2 sin 6 tambah 2 adalah 8 bagi 2 4, 6 kurang 2 4 bagi 2 2. Sedangkan cos tambah dari tadi kita sudah menggunakannya, tadi cos kurang ya, cos tambah jadinya ini 2 cos. Kalau cos kurang tadi negatif 2, jadi ini 2, 5 tambah 1 6 bagi 2 3. Setelah itu cosnya 5 kurang 1 4 bagi 2 2x. Cos 2x dan cos 2x kita sederhanakan, sisanya negatif 2 sin 4x per 2 cos 3x. 2 dan 2 juga disederhanakan, tinggal sin 4x per cos 3x. Sin 4x sin 180 cos 135. 0 per setengah akar 2 sama dengan 0 ya. Semoga bisa dimengerti. Jadi materi kelas syaratnya adalah kita harus mengetahui semua tentang trigonometri, baik itu nilai-nilai sudut maupun rumus-rumus trigonometri. Ya, demikian materi kita pada kali ini. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikut. Terima kasih.